Biasanya gue ngebahas tentang hal ini kalau misalkan sudah selesai pengumuman SNBT. Karena banyak banget yang ngerasa kalau udah nggak diterima di perguruan tinggi negeri, dunianya hancur. Muncrat lagi gue, kayak nggak ada harapan lain. Padahal emang enggak. Kita bahas sekarang. Jadi lo mungkin udah tahu karena gue udah sering berulang-ulang ngomongin ini bahwa untuk sekolah tinggi itu nggak cuma di perguruan tinggi negeri. Ada pilihannya di sekolah kedinasan, ada juga pilihannya di swasta. Tapi memang fokus kebanyakan orang adalah masuk ke perguruan tinggi negeri. Tapi apakah perguruan tinggi negeri adalah jalan satu-satunya untuk menjadi sukses? Pertama-tama yang perlu lo ingat ya, masuk ke perguruan tinggi negeri itu tidak menjamin bahwa setelah lo lulus, lo akan langsung sukses, bergelimang harta, punya pekerjaan, punya mobil mewah. Nggak kayak gitu. Masih ada proses lanjutannya lagi. Dan itu juga persaingannya tetap sama angkatan lo juga. Maksud gue kayak misalkan lo lulus, itu nggak langsung benar-benar kerja juga. Ya lo harus berjuang juga bikin CV. Terus apa yang lo lakukan selama di universitas itu akan menjadi bahan review bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin akan nge-hire lo. Jadi percuma kalau misalkan lo ternyata kuliahnya di universitas negeri, tapi misalkan prestasinya biasa aja, itu juga tidak menjamin. Ya, perusahaan mana yang mau ngelihat latar belakang universitasnya saja, tapi personal orangnya atau lulusannya ternyata nggak baik-baik aja, ya siapa yang mau ngambil? Karena yang paling penting adalah personal orangnya, bukan universitasnya. Tentu reputasi universitas itu penting, tapi bukan itu yang jadi hal utamanya, kayak yang gue jelasin sebelumnya ya. Jadi ketika misalkan nanti ya lo ngelihat hasil pengumuman dari segala usaha lo untuk masuk ke perguruan tinggi negeri gagal semua, mulai dari SNBP, SNBT, dan tes mandiri lo gagal semua, gue mengingatkan kembali untuk lihat lagi video ini. Kenapa? Karena balik lagi, masuk perguruan tinggi bukan satu-satunya jalan untuk menuju sukses. Nggak ada yang bisa menjamin bahwa masuk ke sana langsung sukses. Dan berita baiknya, perguruan tinggi swasta itu juga kualitasnya nggak seabal-abal yang lo bayangkan. Ada banyak perguruan tinggi swasta yang punya kualitas, entah itu dari segi kurikulum, fasilitas, pengajar, dan sebagainya, yang setara dengan perguruan tinggi negeri. Tapi memang kelemahannya untuk perguruan tinggi swasta ada di cuan atau biaya ya. Tapi kalau untuk lo itu masih bisa memanfaatkan yang namanya beasiswa. Kalau misalkan ada niat nih guys ya, ada banyak hal yang bisa lo lakukan untuk bisa masuk perguruan tinggi swasta melalui beasiswa. Salah satunya bagi yang terkendala dengan biaya karena faktor ekonomi, bisa masuk lewat jalur KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Sekarang sih namanya Program Indonesia Pintar. Kalau punya kartu itu, silakan cari info seluas-luasnya untuk bisa daftar di perguruan tinggi swasta. Karena perguruan tinggi swasta juga menerima melalui jalur beasiswa KIP. Dan lo akan ditanggung biaya pendidikannya, bahkan biaya hidupnya. Jadi ada dua jenis biaya yang akan ditanggung. Yang pertama biaya pendidikan plus biaya hidup. Lo akan dikasih uang hidup gitu, selain dibayarin SPP dan segala macamnya. Dan ada juga yang cuma dapat biaya pendidikannya. Lumayan kan? Nah artinya, kalau misalkan lu udah ngeraba-ngeraba nih, wah kayaknya gue gagal nih kalau misalkan masuk ke perguruan tinggi negeri lalu jalur KIP. Nah, cepat aja tuh ngambil tindakan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi swasta yang tentu saja lu riset dulu nih, sepertinya peluang di sini gue bisa masuk lewat jalur KIP misalnya. Atau bisa juga nyari beasiswa-beasiswa yang memang diberikan oleh perusahaan perguruan tinggi swasta itu sendiri. Biasanya perguruan tinggi swasta itu kan kalau nggak bernaung di bawah sebuah yayasan, dia juga bisa bernaung di bawah sebuah perusahaan besar gitu. Jadi biasanya si induknya ini itu yang ngasih beasiswa untuk orang-orang yang mau masuk ke universitas itu, dan lo bisa mencari informasi lebih lanjut untuk masuk ke sana. Nah, lalu untuk pembelajarannya sendiri itu tetap menggunakan kurang lebih kurikulumnya sama ya. Seandainya misalnya jurusan di universitas negeri yang lo incar nggak dapat dan lo mencari jurusan yang sama tapi di universitas swasta, itu biasanya punya kurikulum yang kurang lebih sama ya, walaupun nggak sama-sama banget, tapi artinya apa yang akan lo dapatkan di negeri hampir sama dengan apa yang lo dapatkan di swasta, seperti itu.
Nah, gue bisa ngasih beberapa tips supaya lo bisa mendapatkan universitas swasta yang kualitasnya nggak abal-abal. Yang pertama yang bisa lo lihat tentu saja akreditasinya. Mulai dari akreditasi universitasnya dan akreditasi dari jurusan yang lo pilih. Yang kedua, lo bisa cek dari seberapa bagus lingkungannya. Nah, untuk seberapa bagus lingkungannya ini bisa dicek dari alumni-alumninya, kemudian dari websitenya, kemudian dari orang-orang sekitarnya yang bisa lo lihat kayak mana sih misalnya pergaulan di sana, atau networking yang di sana, atau lembaga-lembaga mana saja sih temennya kerja sama si universitas yang lo incar ini. Seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah diseleksi seperti itu, dan ternyata hasilnya bagus, lo juga bisa googling misalnya lebih banyak tentang universitas itu, maka nggak apa-apa banget untuk melanjutkan studi lo di sana. Mungkin itu aja untuk episode kali ini. Semoga ini bisa menjadikan gambaran buat lo bahwa universitas swasta itu nggak dosa kok, karena kualitasnya juga hampir sama dengan yang negeri. So, good luck, dan jangan ngerasa bahwa kalau lo nggak masuk universitas negeri, lo jadi nggak bisa apa-apa. Aduh men, dunia terlalu indah untuk memutuskan harapan lo seperti itu. See you on the next episode.